nongko. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan salat Idul Adha. Semoga dumateng para jamaah ingkang tansah wonten Jawi kasuwun ingkang mlebet wonten ing shaf samangke insyaallah salat Idul Adha teman-teman badhe kita laksanaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adha kita purwakani keparenga kula mriki ingkang kabiji minangka pangalih dwara badhe ngaturaken sawetawis informasi saking panitia Hari Besar Islam wonten ing Tirta Martani sisih ler. Ingkang pisan minangka talangi basa saking PABI Tirta Martani sisih ler tentu kemawon ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken sewu ageng panuwun ingkang tanpa pindhan linangkung dumateng Ustadz Awan Abdullah SPJ piyambakipun minangka founder Ruang Ta'aruf Taman Surga ugi minangka dados dosen wonten ing perguruan tinggi wonten ing Yogyakarta Hadiningrat kalebet wonten ing Universitas Gadjah Mada ugi pengelola Yayasan Lentera Hati Yogyakarta lan piyambakipun ugi minangka dados narasumber wonten ing Radio MKFM lajeng wonten ing Radio Rakosa lan Radio Republik Indonesia utawi RRI. Pramila kita saking PABI Tirta Martani sisih ler saestu ngaturaken sewu ageng panuwun awit rawuhipun Ustadz Awan Abdullah SPJ ingkang ing wekdal samangke kersa jumeneng minangka imam saha khotib salat Idul Adha 1441 Hijriah. Ingkang kekalih katuraken sewu ageng panuwun dumateng Bapak Kepala BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun kepareng papan menika minangka kangge ajang ibadah kita nindakaken salat Idul Adha 1441 Hijriah. Dene ingkang ketiga ugi aturaken ageng panuwun dumateng pemerintah Kelurahan Tirta Martani, pemerintah Kapanewon Kalasan lan ugi KUA Kapanewon Kalasan ingkang sampun kepareng ngedalaken izin sehingga kita saged sareng-sareng nindakaken ibadah salat Idul Adha wonten ing wekdal enjing menika. Datan kesupen ugi katuraken gunging panuwun dumateng Bapak Kapolsek Kapanewon Kalasan, Bapak Ndan Ramil lan ugi relawan Restadana ingkang saestu sampun nyengkuyung sehingga paring pengamanan lan ugi ngatur lalu lintas insyaallah saged jurung pepanggihan menika anggen kita nindakaken salat Idul Adha saged tambah lancar. Datan kesupen katuraken dumateng para jamaah Masjid Al-Ikhlas Segaran, jamaah Masjid Nurul Amal Baru Jetis lan ugi jamaah Masjid Al-Fatah Karangnongko ingkang sampun kersa nyiapaken sedaya ubarampinipun sehingga salat Idul Adha ing enjing menika insyaallah saged kaleksanan kanthi sae lan rancak. Pungkasan katuraken gunging panuwun dumateng sedaya takmir masjid ing Kukuban Tirta Martani sisih ler ingkang sampun kepareng nampi serajedahan kita lan ugi nyengkuyung gerakaken para jamaahipun tindak salat Idul Adha wonten ing lapangan Karangnongko menika. Salajengipun pareng kula badhe ngaturaken sawetawis laporan keuangan infak ingkang mlebet wonten ing PABI Tirta Martani sisih ler. Saldo saderengipun salat Idul Fitri 1441 Hijriah menika wonten 300.100 rupiah.
dene infak salat Idul Fitri dinten Jumat 21 April 2023 menika alhamdulillah saged mlebet selangkung yuta 7.800.800 rupiah. Kurban ingkang badhe dipun sembelih wonten ing Idul Adha 1400 Hijriah menika namung semantana bilih samangke jumbuh kalian tambahing wekdal menapa ingkang sampun kula aturaken menika wonten ingkang kirang trep menika saking panitia Hari Besar Islam Tirta Maratani sisih ler nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun. Jumlah hewan kurban saking Masjid Al Jami'an Tawang Lembu 3 Mendo 3, Musola Darussalam Sentikan Lembu 3 Mendo sekawan, Masjid Al Mukmin Karangrejo Lembu kalih Mendo setunggal, Masjid Al Furqon Geneng Lembu 3 Mendo kalih, Masjid Al Fatah Karangnongko Lembu 3 Mendo setunggal, Masjid Al Ikhlas Segaran Lembu gangsal Mendo setunggal, Masjid Siratul Mustaqim Kedulan Lembu sekawan Mendo songo, Masjid Musola Al Ghofar Gayam Sari Lembu kalih Mendo setunggal, Masjid Baitur Rahman Plasan Lembu 6 Mendo kalih welas, Masjid Nurul Amal Baru Jetis Lembu gangsal Mendo kalih, Masjid Al Muttaqin Tegal Sari Lembu 7 Mendo 8, Masjid Al At-Taqwa Darussalam Kalimati Lembu gangsal Mendo 3, Masjid Al Ikhlas Galangan Kalimati Lembu 7 Mendo kalih, Masjid Al Huda Pundung Lembu kalih Mendo kalih welas, Masjid At-Taqwa Darussalam lan Musola Al Hidayah Pelengguan menika Lembu 6 Mendo 7 lan pungkasan Musola Al Hidayah Karanganyar kalih. Dados total lembunipun wonten swidak gangsal lan Mendo wonten swidak 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinengan salajengipun dumateng para jamaah ingkang sadugi hormatan kangge kekusukanipun anggen kita nindakaken salat Idul Adha lan ugi samangke midhangetaken khutbah. Kasuwun dumateng para rawuh ingkang ngasta alat komunikasi HP, kasuwun pun silent rumiyin utawi pun nonaktifaken. Lajeng dumateng para bapak lan adik-adik pemuda, monggo kasuwun sakmangke ngantos dumugi paripurna khutbah kasuwun tetep mboten ses. Dene dumateng para ibu tetep kasuwun ginakaken mugenanipun dados ampun pun lepas rumiyin. Dumateng para bapak, para kadang ingkang wonten ing wingking ingkang sakmenika kepareng sadean ugi kasuwun jagi kekusukan menika dados saklaminipun kegiatan salat Idul Adha lan ugi khutbah Jumat kasuwun boten ngladosi pembeli. Syukur bagi dumateng para bapak lan ibu nderek bergabung nderek salat Idul Adha. Pungkasan dumateng para jamaah sakmangke saksamunipun jumeneng sumangga kasuwun ngrapetaken sof ingkang ngajeng kita jagi lurusipun kangge tambahing kasampurnan anggen kita nindakaken salat Idul Adha. Dinengkan salajengipun wekdal sautaipun kula aturaken dumateng panjenengan Ustaz Awan Abdullah SPJ. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحاضر اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mesti bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga pagi hari ini diizinkan Allah bisa hadir salat Id berjamaah. Yang secara hukum salat ini salat Id hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dikukuhkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita bersyukur pada Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah. Makanya aneh nih ada orang ibadah, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, semua ibadah dilakukan cuman mencari dunia, maka nggak sebanding dengan nikmat Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Satu nikmat Allah ditimbang dengan amal soleh kita, Bapak Ibu. Lahir kita ini lahir langsung sholat. Lahir nggak pakai berangkang, nggak pakai ngerangkak. Lahir langsung sholat. Sampai umur kita sekarang sholat aja kerjanya. Ditimbang dengan satu nikmat bola mata, maka nikmat bola mata jauh lebih besar daripada nikmat kita. Sebanding dengan pahala kita sholat, tak sebanding. Makanya sholat bukan untuk cari dunia. Sholat itu cuma ibadah kita, sedekah, puasa, baca Quran, dan macam-macam ibadah. Karena kita hamba Allah, kita wajib bersyukur sebagai hamba Allah. Jangan ibadah ditukar dengan urusan-urusan dunia. Nanti nggak dapat bagian akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan sesurga dengan beliau. Amin. Allahumma amin. Saya mengajak diri saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk sama-sama kita tambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibadah kurban. Idul Adha itu artinya kembali. Adha dari kata udhiyah, artinya menyembelih. Idul Adha artinya kembali nyembelih. Apa yang disembelih? Kurban. Hewannya kurban dari kata kuroba. Hewan ini tujuannya adalah supaya kita masuk ring satunya Allah, yaitu hamba-hamba yang didekatkan dan mau mendekatkan diri kepada Allah. Namanya ibadah kurban. Nek orang itu jadi ring satu nih presiden, ring satu presiden, pasti orang itu kedudukannya terhormat, di masyarakat ia terhormat. Ini jadi ring satunya Rasulullah, ring satunya Allah. Siapa itu? Orang yang berusaha ikhtiar untuk kurban. Walau seluruh mazhab kecuali mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan berkurban hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa-siapa yang dia punya kemampuan, punya kekayaan, lam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, padahal longgar, nggak harus sukih. Saya ulangi, tidak harus sukih, tapi longgar selama Id nahar, hari nahar sekarang, plus hari tasrik 11, 12, 13, longgar, ono tabungan, ono duit, cukup beli kambing, cukup beli sapi, pokoknya longgar, nggak harus kaya, longgar. Lam yudahi, nggak mau dia kurban. La yaqrabanna musallana, nggak usah sholat di dekatku.
jangan sholat bareng aku nggak mau dekat dengan dia, kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan tidak mau dia berkurban. Pak, dewiki amalan opo coba yang mau kita andalkan nanti di akhirat berjumpa Rasulullah? Amalan apa yang nanti kita andalkan untuk bisa bertemu dengan Allah supaya selamat dari neraka? Amalan apa? Tahajud. Tahajud kadang-kadang sok bolong-bolong. Duha sering kelewatan. Puasa sunnah tahu juga jarang-jarang. Paling Ramadan. Apa? Sedekah baru sedikit, belum banyak. Pertanyaannya terus apa yang mau kita andalkan? Baca Quran sehari sejuz atau sehari selembar atau kadang-kadang lewat-lewat nggak baca Quran. Sudahlah kita ini jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, kok nggak mau mendekat? Maka kalau ingin mendekat, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, satu ring berkurban, tandanya cinta, kurban. Kalau nggak bisa karena sempit, karena satu hal yang lain, maka dia boleh tidak berkurban berdasarkan pendapat 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Kenapa disebut sunnah? Karena memang sunnah, tidak ada dosa meninggalkan. Tetapi yang tidak mau kurban itu memang orang yang satu, dia mungkin punya tanggungan hutang yang jatuh tempo. Kalau utangnya nggak jatuh tempo, masih jauh jaraknya, masih bisa dicicil, ya iso berkurban. Tapi kalau ada hutang yang jatuh tempo, utangnya mendesak, lunasi hutang dulu. Kenapa? Hutang hukumnya wajib, sementara kurban hukumnya sunnah. Sunnah jangan ngalahkan yang wajib. Itu pelajaran pertama yang mesti kita ambil. Kenapa? Kalau pengen satu ring karo Kanjeng Nabi, satu ring satu dengan Allah, dia akan merasakan fasilitas terhormat, fasilitas mulia setelah ini. Pasti gak mungkin tidak. Orang yang sudah terbiasa kurban, Allah biasanya akan mampukan tiap tahun kurban. Itu kurban membuka pintu-pintu rezeki. Satu ya, Allah akan besok mampukan lagi. Ada aja jalan rezekinya insya Allah. Kecuali qadarullah dia sedang kepepet, Allah kasih rusuh kemakluman. Jadi kurban untuk mendekatkan diri kita dekat kepada Allah. Ingat Pak, Bu, kurban supaya dekat dengan Allah, bukan dekat dengan makhluk. Karena ada orang yang kurbannya itu supaya dikagumi orang, kurban supaya disawang wong. Nek dhewe iki wis kurban, sekeluarga wis kurban, atau mungkin dia kurbannya satu keluarga sapi atas nama satu kepala keluarga, hatinya pengen dikagumi. Hatinya itu dekatnya bukan kepada Allah, dekatnya kepada orang, sanjungan orang, pujian orang. Maka kalau dia kurban niatnya riya, niatnya pamer, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fasabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang sedekah, orang yang ibadah, orang yang infak, tapi karena ria, cari pujian orang, cari sanjungan orang, ingin dilihat. Ria itu artinya dilihat, dari kata ro'a, ingin dilihat ibadahnya, ingin dipuji. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, seperti batu itu batu licin, sudah licin, di atasnya ada lumut, Allah berikan tanah. Bagaimana itu? Batu licin, di atasnya ada tanah, lalu Allah turunkan hujan deras. Batu licin dure ono lemah, lalu Allah turunkan hujan lebat. Pertanyaannya, apakah tanahnya masih tersisa? Pasti jawabannya, tanahnya habis, tak akan tersisa. Tanah itu ibaratkan pahala, sementara hujan itu ibaratnya seperti orang riak, orang pamer, maka pahalanya habis, tidak ada sisanya. Percuma dia nyembelih hewan kurban. Maka kurban itu qurba, dekatnya ke Allah, bukan dekatnya ke makhluk. Ini yang mesti kita sama-sama kita luruskan.
niat sebelum beramal supaya diterima Allah. Jangan sampai sia-sia wis ngetokke duit oke, ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang ibadah kurban. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Sapa-sapa sing mau yashri nafsahu, ngorbankan dirinya, ingin ngasih yang terbaik untuk Allah, ngasih yang terbaik untuk Allah, mengorbankan diri, pengen tuku iki tahan, pengen beli itu tahan, banyak kebutuhan tahan, terus uangnya ini dikorbankan di jalan Allah, baik dia kurban sekarang ini Idul Adha ataupun acara lain. Contoh, kudune sekarang ini kurban, duitnya wis ono kancane tanggane butuh duit, mungkin untuk lahiran anaknya atau keluarganya ada yang sakit, kita nggak jadi kurban, uang ini kita berikan kepada sahabat kita, tapi kita nggak bisa kurban. Berarti jiwa kurban kita sudah ada dalam hati kita, dalam dada kita ini sudah ada. Apa itu? Semangat kurban sudah ada. Apa itu? Mendahulukan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan Allah. Kata Allah, wallahu ra'ufum bil ibad. Allah menyantuni hamba-hamba yang seperti ini. Jadi hamba-hamba sing kaya ngene iki besok disantuni Allah. Jadi nek ana urusan-urusan apa itu dapat prioritas. Nek bahasane cah nom-nom saiki privilege, dia dapat tempat khusus, fasilitas khusus. Kenapa? Dia itu menjadi orang yang hatinya itu sudah dengan kurban, hatinya itu sudah kurban. Walau dia nggak bisa kurban, tapi dia mendahulukan orang lain. Satu, pahala kurban sudah dapat. Dua, hakikat kurban dia sudah dapat. Karena kurban tujuannya untuk itu. Dan kurban itu nggak perlu Pak, Ibu-ibu, nggak perlu atas nama seseorang. Tahun ini atas nama bapak, besok atas nama ibu, tahun berikutnya atas nama anak. Nggak perlu, karena kurban itu ibadah keluarga. Jadi satu kurban itu cukup atas nama kepala keluarga. Yang dapat pahalanya ahlul bait, satu rumah, satu naungan, dan dalam fi nafkah, dalam satu nafkahnya diberi nafkah oleh si kepala keluarga. Ono ponaan tinggal sama kita yang nafkahi, kita kurban, ponaan dapat pahala. Siapa orang yang dalam satu rumah kita, nafkahnya kita yang tanggung, maka kurban itu atas nama kita yang nanggung, jadi kepala keluarga. Pahalanya kita yang dapat. Dan hadis Nabi, Rasul mengatakan, aku ini keturunan, kata Nabi, aku ini keturunan dari dua orang yang hendak dikurbankan. Saya ulangi, kata Nabi, aku ini keturunan dari dua orang yang hendak dikurbankan. Yang pertama, aku hendak dikurbankan. Siapa keturunan yang pertama? Nabi Ismail ketika hendak dikurbankan, Nabi Ismail. Yang kedua, ayahnya Abdullah, karena dulu Abdullah itu hendak disembelih, karena bapaknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, pernah bernazar akan menyembelih anaknya, salah satunya. Ternyata setelah disembelih, pas mau disembelih, diprotes oleh orang-orang Quraisy, disuruh diganti dengan unta. Maka Rasul itu keturunan dua orang yang mau disembelih, di antaranya Nabi Ismail dan ayahnya sendiri, Abdullah. Yang menarik Pak, cerita yang beredar di masyarakat itu yang sering keliru. Itu kalau Nabi Ismail pas mau disembelih, Nabi Ismail ini, kalau Nabi Ibrahim sudah pegang golok siap untuk menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Tiba-tiba pas mau sembelih, celing, itu Nabi Ismail berubah jadi kambing. Ini cerita yang keliru, cerita yang sesat. Tidak begitu. Bukan Nabi Ismail berubah jadi kambing. Kalau pas mau disembelih tiba-tiba celing berubah jadi kambing. Pertanyaannya, kemana Nabi Ismail? Kok hilang? Kok jadi kambing? Nabi Ismailnya kemana? Tidak demikian. Berita itu kadang-kadang kurang pas ya.
Yang benar itu Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih, Jibril datang dari belakang lalu berseru, "Wahai Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu itu." Pas mau nyembelih, "Jangan kau sembelih anakmu. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang telah membenarkan mimpi itu, karena mimpi itu wahyu dari Allah. Sebagai gantinya, karena engkau telah melaksanakan tunduk patuh kepada Allah." Makanya disebut agama kita agama Islam, tunduk patuh. Jadi Islam itu taslim. Taslim itu dari artinya tunduk patuh. Islam itu agama kepatuhan. Maka karena kau telah tunduk patuh, sebagai gantinya jangan kau sembelih anakmu, melainkan tangkaplah kibas itu. Domba besar kibas, ekornya seperti kipas. Sembelih itu, tangkap itu sebagai gantinya. Disitulah akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdua menangkap kibas lalu disembelih. Jadi bukan Nabi Ismail celing berubah kayak sulap tadi kambing. Ini ada kekeliruan di masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah saya di kesempatan kali ini, kalau Bapak Ibu harus paham tentang masalah ibadah kurban. Ketika kita bersungguh-sungguh ingin kurban, nanti Allah biasanya Allah akan mampukan dia. Allah akan mampukan. Kalaupun tidak, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lain. Tapi dia harus berusaha mampu. Sekali dia mampu, persis seperti ibadahnya orang ingin nikah, orang ingin haji, orang kepingin punya anak karena lama nggak punya anak. Apa maksudnya Pak Ustadz? Siapa yang bersungguh-sungguh minta sama Allah, pasti ditolong. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalanku pasti dikasih jalan yang banyak. Apa itu diantaranya? Bersungguh-sungguh ingin kurban, bersungguh-sungguh ingin menikah, bersungguh-sungguh ingin bayar utang. Termasuk yang sungguh-sungguh maka lunas utang. Tapi kalau dia punya utang, ditanya, "Pak, ingin lunas utang?" "Ingin Pak Ustadz." "Banyak utangnya?" "Banyak Pak Ustadz." "Yakin ingin utangnya lunas?" "Ingin Pak Ustadz." "Apa buktinya?" Dia nggak bisa jawab. "Bu, punya utang Bu?" "Punya Pak Ustadz." "Berapa utangnya?" 50 juta Pak Ustadz." "Ingin lunas?" "Ingin Pak Ustadz." "Apa buktinya?" Dia nggak bisa kasih bukti, maka nggak akan pernah lunas. Nggak akan pernah lunas. Terus harus kasih bukti. Minimal opo gawe celengan, gawe tabungan, cicilan utang. Setiap subuh cemplung ke seberapapun dia bisa ada rezeki cemplung ke. Terus berdoa sama Allah, "Rob, ini bukti saya ingin segera lunas utang." Orang yang sungguh-sungguh ada buktinya, insya Allah dimudahkan Allah. Sama seperti orang ingin punya anak, sama seperti orang ingin nikah, sama seperti orang kurban, sama seperti orang ingin haji. Pengen haji nggak berangkat haji, harus ada buktinya. Pengen haji, pengen Pak Ustadz, apa buktinya? Bingung, nggak bisa jawab. Sudah daftar? Belum Pak Ustadz. Sudah bikin paspor? Belum Pak Ustadz. Nggak bakal mangkat haji. Kau bukti dulu. Apa Pak Ustadz? Bikin paspor, bawa ke sepertiga malam terakhir, ketika tahajud, bawa taruh di sejadah, doa Rob, paspor sudah siap, uangnya nggak ada, tapi saya punya Engkau ya Allah, saya milikmu, berangkat anakku dengan kekayaanmu, berangkatkan aku dengan kemuliaanmu, berangkatkan aku dengan kemurahanmu, minta terus, pasti dikasih. Bapak yang punya anak kecil-kecil, anak cilik rewel, jaluk, bendino nangis terus, luluhlah hati kita ini. Allah juga gitu, jaluk. Tapi di hati jangan pernah bergantung sama makhluk, jangan pernah mengharap pertolongan manusia. Dewi ki kadang-kadang ketemu wong sugih, langsung kita kepikir apa njaluk tolong kaya. Ngelihat orang kaya, rasanya kok tauhidnya jadi bergantungnya sama orang kaya. Jangan. Malu kalau minta kepada makhluk. Minta sama Allah, Rob, saya tahan diri. Saya bisa saja minta tolong sama dia, orang kaya. Tapi saya punya Engkau yang maha kaya, yang lebih kaya. Minta ke Allah, jaluk, ya Allah, tolong. Maka insya Allah dibantu, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu semua dirahmati Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini khutbah jadi pelajaran untuk saya, kita semua sama-sama tentang kurban ini. Jadikan momen ini supaya kita bisa masuk ring satunya Kanjeng Nabi. Ingat, ring satunya Allah, ring satunya Rasulullah. Kalau nggak bisa kurban, jenengan niat jadi panitia. Jadi panitia itu pahalanya sama. Ngurusi mendala alal khair, menjadi jalan kebaikan, pahalanya sama. Falau mislu ajru fa'ilihi, sama pahalanya. Nggak bisa kurban, jadi panitia. Tapi jadi panitia jangan minta bayaran dunia. Jangan minta kambing khusus disembelih untuk panitia. Rusak ibadah kurbannya, batal ibadah kurbannya. Panitia haram, tidak boleh minta, nggak boleh. Kenapa Pak Ustaz? Bagian dia itu akhirat, yang bayar Allah. Sama seperti panitia zakat fitrah, zakat fitri, yang bayar Allah. Jangan panitia zakat pulang-pulang bawa zakat, dapat jatah bagian beras. Iya, ini bukan amil. Amil itu orang yang setiap hari kerjanya ngumpulkan zakat. Seperti orang yang kerja di lembaga-lembaga zakat. Kerjanya tiap hari, wajar dia dapat bagian 1/8. Karena cuma panitia tahunan, dia bukan amil, maka dia nggak punya jatah. Ingat, kurban nggak ada jatah, panitia zakat juga tak ada jatah. Allah yang jatah, Allah yang balas. Dia nggak bisa kurban, pahalanya juga banyak. Dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi dia. Ikhlas. Tolong agama Allah. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, intan surullaha yang surkum, Allah akan tolong kamu. Barakallahu li wa lakum fi kunal karim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadir ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ittaqullaha la'allakum turhamun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أهبني ومن أهبني كان معي في الجنة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Katur salesipun dumateng para panitia samangke sak sampunipun kegiatan menika paripurna kasuwun tindak wonten pun Bapak Joko yang saperlu kita rapat koordinasi. Mekaten nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarane ya nyelo. Bareng